Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019 akan membahas topik 4 yaitu buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Selanjutnya, fungsi buku besar pembantu. Fungsi dari buku pembantu dalam sebuah perusahaan ada 4, yaitu pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal serta cara pembayarannya. Sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Selanjutnya, buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data kreditur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Selanjutnya ini adalah tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Kemudian ini dalam format event filter. Selanjutnya kita akan mempraktekkan buku besar pembantu dalam format pivot table dulu. Nah, di sini caranya itu sama kayak buku besar sebelumnya, insert, terus pivot table, from table arrange. Terus table range-nya itu jurnal umum, kita blok dari tanggal sampai kredit, sampai bawah. Sampai kas. Terus ini existing worksheet, klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus, tanggalnya itu kita taruh di row, sama keterangan juga. Terus, nomor akunnya kita taruh di filter, values-nya itu debit kredit. Nah, ini account-nya bisa kita ganti dulu di field setting, ganti jadi sum. Klik OK. Terus, itu kita edit dulu tanggalnya. Ini ke field setting tanggal, kita ganti non, layout and print-nya itu kita ganti show item labels in tabular form, kemudian klik OK. Nah, setelah itu di sini kita tulis nama relasi. Terus kita pakai custom, ke more number format, custom, terus pilih yang ini, add bintang, spasi, petik atas, titik koma, petik atas, oke. Nah, jadi kayak gitu. Terus kita copy paste ke sini sama ke sini bawahnya. Tapi kita ganti jadi pos saldo sama saldo awal. Pos saldo yang ini kita ganti jadi saldo awal. Terus ininya jangan lupa kita ganti ke accounting. Nah, setelah itu untuk rumusnya kita pakai VLOOKUP.
Nah, untuk lookup value-nya itu kita pakai yang B5 ini. Terus titik koma. Kita pakai daftar bantu. Nih. Kemudian titik koma lagi untuk kolomnya itu ini ada di kedua untuk nama tokonya. Lihat aja. Terus 2 titik koma lagi kita false. Terus tutup kurung. Enter. Terus ini kita copy aja ke sini sama ke bawahnya. Kita paste. Nah, ini angka 2-nya itu kita ganti jadi 3 karena ada di kolom ketiga. Terus ini juga kita copy lagi. Kita paste di saldo awal. Kita paste. Ininya kita ganti jadi nomor 4. Kemudian enter. Terus, ini kan contohnya kita bisa lihat di sini kan. Yang pertama itu ada toko Alfatan, itu tuh di statusnya piutang. Kodenya itu P001. Kita coba P001 ini. Dan klik OK. Nah, jadi akan seperti ini. Terus, untuk saldonya itu ya maaf. Ini itu kita ubah dulu. Jadi, ini, si B5. Gue enter. Terus ini juga. B5. Kemudian enter. Nah, ini jangan lupa kita ganti accounting. Kemudian aja. Terus sum kreditnya kita klik. Kita ke pivot table analyze, field item and set. Untuk bikin jumlahnya, calculate field. Ini name-nya itu kita ganti jadi saldo. Terus formulanya itu nolnya kita hapus, kita masukin debit, insert field. Kebanyakan. Terus kurang kredit. Kemudian add, terus bill OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan, kalau ini kan pos saldonya itu dari piutang. Terus, kita akan coba yang utang. Ini kita tinggal copy paste. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, yang utang itu, contohnya ini, PT Sandal Perkasa, kodenya itu U002. Terus kita ganti jadi U002. Dan klik ini. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini kan masih minus gitu kan. Terus kita ganti aja di sini. More number format, custom. Terus kita pakai yang ini. Dan klik OK. Yang ini juga. Yang ini juga. Kita custom. Yang ini. Ini juga bisa diubah deh kayaknya. Gini. Masih. Gini. Nah. Terus selanjutnya, ini cara yang kedua, tadi itu sebagian kan. Terus selanjutnya itu pakai advice filter. Nah, ini sebenarnya tabelnya juga sama aja sih. Bikin biasa gitu kan. Terus nomor akunnya itu kita pakai data. Terus data validation. Data validation lagi. Terus allow-nya itu any value kita ganti jadi list. Ignore blank-nya kita uncheck list. Terus di sini sort-nya itu kita sama dengan terus kode underscore bantu. Dan klik OK.
Nah, di sini kan udah keluar tuh kode-kodenya. Terus nama relasinya itu kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Terus untuk lookup value-nya itu A6 ini. Terus itu koma. Table array-nya itu kita pakai daftar kode bantu atau daftar bantu nih ya. Terus ini lagi. Terus angka 2. Terus false. Kurung. Sebenarnya enter. Nah, yang ini juga pakai VLOOKUP. Lookup value-nya itu kita sama pakai ini A6. Terus ini itu sama juga daftar bantu. Terus habis itu angka 3, habis itu kita ketik false. Dan enter. Terus kita copy aja. Kita paste di sini. Di sini. Ya udah, kita pakai VLOOKUP aja. Terus habis itu lookup value-nya ini juga A6. Terus daftar bantu juga. Terus lagi. Terus itunya itu nomor 4. Kolom keempat terus false. Bentar. Nah, ini kan udah. Terus untuk bawahnya ini kita ke advice ini kan. Oh, ini dulu. Misalkan kita mau yang P001. Terus kita ke advice. Kita blok dulu nih. Terus ke advice. Kemudian klik OK. Kita copy to another location. List range-nya itu kita ke jurnal umum. Sama kita blok juga dari atas sampai bawah. Sampai sini. Terus kriteria range-nya itu nomor akun sama bawahnya. Terus copy to-nya itu tanggal, keterangan, nomor akun, debit, kredit. Saldonya nggak usah. Klik OK. Nah, ini. Terus, ini kan saldonya belum ada isinya. Terus kita caranya itu sama dengan, terus sama tuh klik yang ini. Terus enter. Terus yang kedua itu sama dengan klik yang atasnya. Ditambah debit bawah sini. Terus dikurang kredit. Enter. Nah, terus kita coba yang si utang. Copy aja tabelnya. Terus kita paste. Nah, ini kalau kita ganti yang utang itu kan tadi kayak tadi U002. Ini utang. Terus ini ini ya kita ganti juga jadi accounting. Ini juga. Terus habis itu kita bikin ini blok dulu sampai kredit. Terus ke data, advance, dan klik OK. Copy to another location. List range-nya itu jurnal umum sama. Kita blok semuanya. Terus kriteria range itu nomor akun sama kodenya kan. Terus copy to-nya itu dari tanggal, keterangan, nomor akun, debit, kredit. Kemudian klik OK. Nah, nih. Terus udah deh, tinggal ituin aja. Ini. Nah, ini tuh ada beberapa yang dipraktekin. Nah, selanjutnya itu ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar.
Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, untuk tampilan neraca saldo itu kayak gini. Nah, itu tuh menggunakan format pivot table. Kita akan coba di sini. Nah, cara itu sama, insert, pivot table, from table, range atau range-nya itu kita pakai jurnal umum, masih sama. Dari tanggal, debit, kredit, sampai bawah. Terus, disitu ininya existing worksheet, kemudian klik OK. Nah, untuk nomor akun itu kita taruh di rows, terus nama akunnya juga. Untuk saldo itu kita taruh di values. Dah. Terus setelah itu nomor akunnya itu kita setting di field setting. Kita pilih yang non di subtotal and filters. Terus layout and printnya kita buletin yang show item labels. Dan oke. Nah, jadi itu bakalan seperti ini kan. Terus kan di sini tuh ada ini ya, ada daftar bantu. Nah, itu kan nggak perlu, jadi kita ilangin, caranya kita klik yang tadi. Terus itu kan daftar bantu dari P001 sampai bawah, kita unchecklist. Nah, terus kita klik OK. Setelah itu, kita ganti dulu ini jadi accounting, generalnya di home. Home, terus kita ganti accounting. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk tabel debit kreditnya kita bisa buat manual sama kredit. Nah, ini kita ganti warnanya juga. Terus kita gedein aja. Nah, untuk isi debit kreditnya itu kayak gini. Sama dengan, tapi jangan klik ininya, tapi tulis aja kolomnya, yaitu C6, ya, ntar. Terus kita tarik sampai bawah. Nah, terus untuk di kreditnya itu dari akumulasi penyusunan kendaraan sampai pendapat ini sampai penjualan barang itu kan harusnya dikredit. Nah, kita mindahinnya kayak gini aja. Sama dengan minus, kita klik yang di saldo. Enter. Terus ini enggak. Terus akumulasi penyusunan kantor sama dengan minus. Ini yang di saldo. Kita ubah jadi accounting. Terus sama dengan minus saldo. Ini juga. Sama ini juga. Nah, ini kita ubah jadi accounting. Nah, setelah itu yang di debitnya itu kita hapus aja. Kayak gini. Ini juga hapus. Ini juga. Nah, sebenarnya kan ini saldonya itu nggak perlu ya. Caranya itu kita blok dulu nih biar nggak hilang si debit kreditnya itu. Ini caranya, kita blok, terus kita copy, terus kita pencet yang ALT sama E. Nah, bakalan keluar kayak gitu. Terus klik huruf S. Nah, pasenya itu kita buletin yang values. Kemudian klik OK. Nah, udah. Terus saldonya itu yang ada di values ini kita balikin ke sini. Nah, tabelnya kita hapus aja. Nah, jadi bakal seperti ini deh. Ini ditengahin.
Itu kita jumlahin sama dengan, terus pakai sum. Nah, kita ke atas. Dari sini sampai bawah. Dan klik enter. Nah, terus ininya kita kesampingin. Ada. Nah, udah deh selesai. Itu dia untuk buku besar pembantu sama neraca saldo. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.